Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, saya Lisa Filia dari kelas 3B. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi manajemen bencana, tentang kesiapan apa aja sih yang harus disiapkan saat terjadinya bencana. Oke, saya akan screen share. Oke, siaga bencana. Sebelum kita ke siaga bencana, kita itu tentu harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan bencana. Siaga bencana ya. Nah, kita harus mengetahui dulu tuh, apa tuh artinya bencana alam kan? Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Nah, peristiwa alamnya itu ada gempa bumi, gunung berapi, tsunami, tanah longsor, kekeringan, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan mengambil tentang siaga bencana tentang gempa bumi. Oke, gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung berapi, atau reruntuhan batuan. Nah, jenis bencana ini bersifat merusak, yaitu dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu singkat. Nah, gempa bumi ini dapat menghancurkan bangunan, jalanan, atau jembatan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gempa bumi. Tentu gempa bumi memiliki jenis-jenisnya ya. Yang pertama ada gempa bumi tektonik. Itu gempa bumi yang disebabkan adanya aktivitas pergeseran lempeng-lempeng tektonik dengan mendadak yang memiliki kekuatan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua ada gempa bumi tumbukan. Nah, gempa bumi tumbukan ini disebabkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Tapi gempa bumi ini tuh tidak sering terjadi. Selanjutnya ada gempa bumi runtuhan. Nah, gempa bumi runtuhan ini pada daerah kapur maupun pada daerah pertambangan. Nah, ini tidak sering terjadi, dia bersifat lokal. Selanjutnya ada gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik atau gempa bumi gunung api disebabkan oleh adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Selanjutnya, ada prabencana. Prabencana ini maksudnya itu sebelum terjadinya bencana apa sih yang harus disiapkan? Nah, pertama itu adalah menyiapkan rencana penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Jadi kita tuh harus menyiapkan rencana apa sih untuk gimana caranya menyelamatkan diri kita ketika terjadinya gempa bumi. Selanjutnya adalah melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala. Perlindungan terhadap kepala bisa menggunakan bantal atau menggunakan helm ya. Nah, ini tuh latihan ini sangat berguna. Kenapa? Karena ketika terjadinya gempa bumi atau terjadinya bencana, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya yaitu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Selanjutnya, membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat. Selain itu, bisa merenovasi bagian bangunan yang sudah rentan. Jadi, sebelum terjadinya bencana, lebih baik kita membangun rumah atau apapun dengan konstruksi yang kuat dan tahan akan bencana. Selanjutnya ada memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kan setiap daerah itu memiliki kerentanan terhadap bencana berbeda-beda. Ada di daerah satu rentan terhadap banjir kayak Jakarta, seperti Jakarta, yang satu rawan akan gempa bumi, satu rawan akan gunung berapi. Jadi kita tuh harus memperhatikan daerah ini rawannya itu apa sih bencananya. Jadi setelah kita tahu,
kita mungkin bisa menghindar dari daerah yang rawan akan bencana itu. Selanjutnya ada pada saat bencana. Nah, pada saat bencana itu pada saat terjadinya bencana. Misalnya kita lagi di dalam bangunan, yaitu seperti rumah, sekolah, atau bangunan-bangunan bertingkat. Nah, yang harus kita lakukan pada saat bencana ini adalah guncangan itu akan terasa beberapa saat, ya kan? Selama jangka waktu itu, upayakan kita tuh harus menyelamatkan diri dengan berlindung di bawah meja, atau menggunakan helm, atau menggunakan pintu, atau berdiri di bawah pintu. Nah, bila sudah terasa aman, segera kita lari keluar rumah untuk menghindari terkenanya reruntuhan dari bangunan rumah. Nah, apabila kita sedang memasak, kita harus segera mematikan kompor, mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri dekat tiang, jangan di pohon, atau sumber listrik atau gedung yang mungkin roboh. Jadi, jika kita keluar rumah, kita harus lihat nih, yang mana berpotensi akan terjadinya pecahan kaca atau ada genteng-genteng. Terus kita harus ke lapangan terbuka. Selanjutnya ada di dalam mobil. Jika kita terjadi bencana di dalam mobil, nah kita bisa melakukan hal-hal ini, yaitu saat gempa bumi terjadi, mungkin kita akan kehilangan kontrol terhadap mobil kita. Jadi, kita harus jauhi persimpangan dan meminggirkan mobil. Lanjutnya, kita ikuti instruksi dari petugas dan memperhatikan lingkungan sekitar. Lanjut. Ada pasca bencana, yaitu setelah terjadinya bencana. Nah, setelah terjadinya bencana itu adalah kita harus tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Karena jika terjadi gempa bumi, kemungkinan akan terjadinya gempa bumi susulan. Selanjutnya ada ketika berada dalam bangunan, perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Jika berada dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat, agar jika terjadinya gempa susulan, kita sudah terlindungi, kita sudah safety akan terjadinya gempa bumi. Selanjutnya, periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Jadi kita harus memeriksa di mana sih ada keberadaan tempat api itu. Nah, jadi kita bisa mencegahnya agar tidak terjadinya bencana kebakaran. Selanjutnya adalah berdiri di tempat terbuka, jauh akan gedung dan instalasi listrik atau air. Lanjut. Nah, ini pemenuhan akan kebutuhan dasar. Nah, pemenuhan akan kebutuhan dasar ini sangat penting ya apabila sesudah terjadinya bencana. Nah, pertama ada kebutuhan sandang. Kebutuhan sandang ini yaitu pakaian pribadi berdasarkan karakteristik. Jadi, korban-korban bencana itu sangat membutuhkan pakaian pribadinya. Nah, pakaian pribadi ini tergolong dari jenis kelamin dan usia. Kebersihan pribadi seperti sabun cuci, pasta gigi, sikat gigi, pampers, dan pembalut bagi anak gadis. Nah, misalnya untuk anak sekolah, mereka sangat membutuhkan itu 2 setel pakaian seragam sekolah dan sepasang sepatu yang sesuai ukurannya. Selanjutnya ada kebutuhan pangan. Nah, kebutuhan pangan itu adalah air minum. Mereka membutuhkan air minum dengan sejumlah 2,5 liter per orang. Itu setiap harinya, per harinya. Tapi disesuaikan dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada bahan makan beras.
sebanyak 400 gram per orang per hari. Kalau misalnya dia makanan siap saji, diberikan 2 kali sehari. Besarnya bantuan makanan setara dengan 2.100 kilokalori. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan dasar yaitu penampungan. Nah, korban-korban terjadinya bencana ini sangat membutuhkan penampungan karena apalagi saat terjadinya gempa bumi. Banyak bangunan-bangunan atau rumah-rumah mereka yang rubuh. Jadi mereka membutuhkan tempat untuk tidur seperti tenda atau barak atau gedung fasilitas atau sosial yang memungkinkan digunakan sebagai tempat tinggal sementara dengan ukuran 3 meter persegi itu per orang. Gedung harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan serta memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum. Yang selanjutnya, air bersih. Nah, para korban itu sangat membutuhkan air bersih karena dengan air bersih mereka sangat membutuhkan untuk mandi atau untuk membersihkan diri atau untuk mencuci piring. Nah, air bersih ini diberikan sebanyak 7 liter pada 3 hari pertama. Selanjutnya 15 liter per orang per harinya. Sumber air bersih harus berjarak 50 meter dari tempat penampungan sementara. Lanjut. Nah, para korban ini harus mendapatkan sangat membutuhkan peralatan untuk memasak. Jadi, tiap rumah tangga harus memiliki satu panci besar dengan pegangan dan penutup, satu panci sedang dengan pegangan dan penutup, satu baskom untuk penyiapan dan penyajian, satu pisau dapur, dan 2 centong kayu. Kedua, sebuah ember tertutup dengan kapasitas 40 liter dan sebuah ember terbuka dengan kapasitas 20 liter. Sebuah jirigen dengan kapasitas 20 liter. Nah, tiap orang harus memiliki satu piring makan, satu sendok makan, satu cangkir atau gelas. Yang ketiga, pemberian bantuan botol susu bayi hanya untuk kasus-kasus tertentu. Selanjutnya, kebutuhan akan kompor, bahan bakar, dan penerangan. Jadi kan ketika terjadinya gempa bumi, tentu barang-barang yang dimiliki para korban itu sudah hancur dan sudah tertimbun akan bangunan. Jadi mereka tidak memiliki perlengkapan untuk memasak. Jadi mereka tuh harus diberikan atau membutuhkan yang namanya kompor, bahan bakar, dan penerangan. Nah, masing-masing rumah tangga itu dapat memperoleh kompor dan bahan bakar yang tersedia secara rutin, tersedianya tempat penyimpanan bahan bakar yang aman, alat penerangan seperti lampu, lentera, lilin, atau penerangan lain yang memadai. Selanjutnya, alat-alat perkakas. Nah, untuk memperoleh kemudahan untuk mendapatkan bantuan, seperti matil, gergaji, cangkul, sekop, kapak, parang, dan gerobak kayu. Memperoleh pelatihan dan pembimbingan dalam menggunakan alat-alat perkakas. Oke, sekian dari saya, presentasi dari saya. Kalau jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.